Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Betty Marlina, Kepala SD Negeri 5, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Indonesia saat ini sedang berfokus untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengenai arah kebijakan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, kita sebagai kepala satuan pendidikan di sekolah dasar seyogyanya bisa membuat program untuk mendukung dari kebijakan tersebut. Sebagai kepala satuan pendidikan, saya mengembangkan program untuk menerapkan pembelajaran mendalam melalui penerapan ataupun mengimplementasikan pada komponen deep learning dan collaborative culture melalui program yang saya beri nama Zona Bermain Cerdas dan program Sharing and Learning. Sebagai kepala satuan pendidikan, saya bukan hanya berperan sebagai manajer, tapi juga sebagai katalis perubahan di sekolah. Dalam peran saya sebagai katalis perubahan di sekolah, saya perlu memastikan ekosistem di sekolah yang saya pimpin bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, bisa menanamkan kesadaran dalam pembelajaran, dan bisa menerapkan prinsip serta kerangka dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Berdasarkan evaluasi dalam proses pembelajaran, dalam monitoring evaluasi yang saya lakukan di kelas-kelas di SD Negeri 5 Talang Ubi, saya menarik kesimpulan bahwa Bapak Ibu Guru di satuan pendidikan yang saya pimpin belum terlalu optimal dalam menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran dilakukan masih banyak melakukan kegiatan ceramah dan belum mengoptimalkan potensi murid. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa guru di satuan pendidikan yang saya pimpin, mereka mengatakan bahwa mereka belum terlalu paham dalam penerapan pembelajaran mendalam, khususnya dalam prinsip pembelajaran mendalam. Selain itu, mereka juga merasa kesulitan dan kebingungan dalam mencari ide ataupun cara yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Selain dengan wawancara bersama guru, saya juga melakukan wawancara dengan peserta didik atau murid dan menarik data dari peserta didik tersebut. Menurut hasil wawancara dengan peserta didik atau murid ini, mereka merasakan pada saat proses pembelajaran terkadang merasa bosan dan kurang tertarik dalam proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan juga murid serta data yang saya dapatkan, maka saya merancang sebuah program untuk menerapkan prinsip pembelajaran mendalam pada bagian prinsip menyenangkan. Prinsip menyenangkan ini akan hadir dalam kelas-kelas yang akan dilaksanakan di SD Negeri 5 Talang Ubi. Prinsip menyenangkan ini dihadirkan tujuannya ketika siswa merasa senang dalam belajar, maka akan nyaman hadir dalam proses pembelajaran tersebut dan murid akan merasa tertarik dalam proses pembelajaran, dan hal ini akan berbanding lurus dengan hasil belajar yang akan mereka dapatkan. Muncul tantangan kepada kita sebagai kepala satuan pendidikan untuk bisa menghadirkan prinsip pembelajaran mendalam di kelas-kelas di satuan pendidikan kita dan bisa membangun budaya kolaborasi untuk saling berbagi ide dan juga informasi terkait penerapan prinsip pembelajaran mendalam antar guru di kelas. Dari tantangan yang hadir ini, maka saya merancang kombinasi dua program, yaitu Zona Bermain Cerdas dan program Sharing and Learning. Melalui penerapan program Zona Bermain Cerdas ini, Bapak Ibu Guru akan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu pada prinsip menyenangkan. Dan melalui program Sharing and Learning, Bapak Ibu Guru akan berbagi informasi, ide, dan kreativitas mereka dalam melaksanakan pembelajaran mendalam kepada guru-guru lain dan bisa menjadi salah satu masukan untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas. Aksi pertama yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan program Zona Bermain Cerdas. Program Zona Bermain Cerdas ini adalah sebuah program di mana menerapkan prinsip pembelajaran mendalam pada prinsip menyenangkan. Pelaksanaannya dilaksanakan di kelas-kelas di satuan pendidikan kami. Berdasarkan hasil wawancara dengan murid, mereka menginginkan adanya permainan dalam kelas. Karena melalui permainan ini, mereka menganggap mereka akan lebih nyaman dalam belajar dan bisa lebih tertarik untuk dalam proses pembelajarannya. Tujuan dari program Zona Bermain Cerdas ini adalah menghadirkan pembelajaran yang partisipatif, interaktif, dan menyenangkan untuk murid.
Selain itu, tujuan dari program ini adalah bisa melibatkan peserta didik kita atau murid kita aktif dalam proses pembelajaran secara langsung dan juga membangun jiwa kompetisi yang sehat. Melalui program ini juga diharapkan peserta didik kita atau murid kita ini memahami konsep-konsep pembelajaran melalui permainan yang dilakukan. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam penerapan program zona bermain cerdas ini, yang pertama adalah meminta 2 orang guru yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam untuk melakukan pengimbasan dan memberikan informasi kepada rekan guru lainnya mengenai pembelajaran mendalam, khususnya dalam prinsip menyenangkan. Langkah kedua yang saya lakukan adalah saya memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu guru melalui forum grup diskusi mengenai pengintegrasian permainan dalam pembelajaran. Saya membagikan praktik baik saya yang pernah saya lakukan dalam pengintegrasian permainan dalam pembelajaran. Selain itu, saya membimbing Bapak Ibu guru untuk bisa mengintegrasikan materi-materi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran dalam permainan ini, dan juga mencari inspirasi mengenai permainan dalam pembelajaran melalui Google Scholar, jurnal, YouTube, ataupun melalui kecerdasan artifisial. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah saya menjelaskan mekanisme program zona bermain cerdas kepada Bapak Ibu guru. Pelaksanaan program zona bermain cerdas ini adalah dilaksanakan di kelas masing-masing sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Setelah memahami mekanisme pelaksanaan program ini, langkah keempat yang saya lakukan bersama Bapak Ibu guru adalah berdiskusi untuk merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan permainan di dalamnya guna menerapkan prinsip pembelajaran mendalam pada bagian prinsip menyenangkan. Langkah kelima adalah Bapak Ibu guru menerapkan zona bermain cerdas ini di kelas masing-masing. Lalu mereka mendokumentasikannya dalam bentuk video ataupun foto. Dan berikut adalah beberapa contoh program zona bermain cerdas yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan yang saya pimpin. Setelah melaksanakan program zona bermain cerdas ini, Bapak Ibu guru di satuan pendidikan kami akan membagikan praktik baik yang telah dilakukan melalui program sharing and learning. Program sharing and learning ini terbagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama adalah 1 jam inspirasi. Kegiatan 1 jam inspirasi dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Dalam setiap sesi 1 jam inspirasi ini ada 2 orang guru yang akan membagikan praktik pembelajaran yang telah berhasil dilakukan. Kegiatan kedua adalah diskusi kilat. Kegiatan diskusi kilat dilakukan selama 15 menit setiap hari Sabtu setelah pelaksanaan senam pagi. Dari kedua kombinasi program saya melakukan review dan refleksi secara berkelanjutan. Untuk murid merasakan pembelajaran jauh lebih baik dari sebelumnya, terasa menyenangkan, terasa lebih menarik, mengembirakan, seru, asyik, menyenangkan, luar biasa. Dampak juga saya rasakan sebagai kepala satuan pendidikan, di mana saya merasa lebih bersemangat dalam merancang program-program menarik lainnya untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, salah satunya melalui pembelajaran mendalam. Hal lain juga berdampak pada Bapak Ibu guru, di mana Bapak Ibu gurunya merasa lebih bersemangat untuk mengajar, bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid, serta bisa mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Selain itu, Bapak Ibu guru juga merasa lebih bersemangat karena mendapatkan berbagai inspirasi dan juga praktik baik dari Bapak Ibu guru lainnya mengenai praktik pembelajaran yang telah berhasil dilakukan di kelasnya. Inilah praktik baik yang saya lakukan di satuan pendidikan yang saya pimpin. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi semuanya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.